Selamat pagi sahabat RH yang saya kasihi. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita sama-sama akan berdoa meminta pimpinan Tuhan supaya renungan yang boleh kita dengar bersama-sama menguatkan iman percaya kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kasih Tuhan, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman Allah. Bantu kami ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Allah, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami mau belajar seturut dengan firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat RH yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar bagaimana kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata bersyukur kalau kita lihat bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, kapan kamu terakhir kali bersyukur kepada Allah? Mungkin bisa pagi hari, siang hari, atau kapan aja kita bisa bersyukur. Dengan berbagai cara, mungkin kita berdoa, menyanyi, memuji nama Tuhan, melakukan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bersyukur. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yang menjadi pertanyaan kedua. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur kenapa? Karena segala kebaikan Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi kita. Coba kalau kita lihat, membaca dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau saya bertanya, mengapa kamu bersyukur? Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap hari saya pun merasakan bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru bisa bernapas, tak henti-hentinya saya bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Makanya tadi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita bersyukur? Pertanyaan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Kalau kita melihat tentang 10 orang kusta nih. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Saat memasuki suatu desa perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta datang menemui Tuhan Yesus. Mereka gak mau mendekat. Kenapa mereka gak mau mendekat? Ternyata penyakit kusta ini penyakit yang menular dan dikatakan penyakit kutukan daripada Allah. Sehingga orang gak bisa mendekati orang-orang kusta ini. Kalau dia berdekatan orang dengan orang yang penyakit kusta, dia najis. Makanya dia berdiri agak jauh. Dan mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah aku, kasihilah kami. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa 10 kusta ini dia punya iman. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Karena waktu itu penyakit kusta itu sulit untuk disembuhkan. Makanya mereka harus diasingkan, dijauhkan. Seperti kemarin ya, kalau kita lihat ketika posisi COVID nih. Ketika kita mungkin di antara kita, kalau keluarga kita ada yang kena COVID. Semua mengasingkan, gak mau yang deket-deket. Karena takut menular. Maka orang yang punya COVID diasingkan.
di suatu rumah atau di tempat yang jauh pokoknya. Ya, ada yang di rumah atau diisolasi sampai nggak bisa bertemu dengan saudara-saudara. Dan bertemu juga udah pakai APD yang lengkap. Ini penyakit orang yang berpenyakit kusta tuh kayak gini, dijauhkan, diasingkan. Ketika mereka kalau sampai ketemu orang yang berpenyakit kusta, dia sampai menutup kepalanya, bilang najis, dia lari, najis, seperti itu. Kondisinya seperti itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan melihat mereka semua. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkan itu, karena waktu itu imam punya pegangan paling penting juga, peranan pentingnya. Mereka harus diberikan surat perintah, surat yang menunjukkan bahwa dia itu sudah tahir. Maka 10 orang itu datang kepada imam. Dia lari karena dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus yang mengatakan dia udah sembuh, maka dia pergi. Dia yakin, dia punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Dia nggak ragu lagi. Bener gitu ya. Yesus yang ngomong gitu bener gitu ya. Bener nggak ya? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Dan mereka langsung melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia pergi ke sana untuk datang kepada imam, memperlihatkan dirinya. Ketika dalam perjalanan, mereka tuh, badan mereka yang terkena penyakit kusta sudah sembuh semua, total sembuh. Tetapi ya, bapak ibu sekalian, ada seorang yang kembali datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berterima kasih. Ya, dia berterima kasih bahwa dia tuh udah disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang, Tuhan terima kasih, saya udah disembuhkan. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk apa, segala kebaikan. Dia udah ditolong oleh Tuhan, dia datang kepada. Lalu Tuhan bertanya, bukan tadi yang datang tuh yang pergi itu 10 orang, kok yang datang cuma 1 orang? Ternyata orang ini orang berasal dari Samaria, tetapi dia tahu berterima kasih. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ketika saudara dan saya menerima pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong Anda semua, saya dan saudara, kalau saudara udah dapat berkat-berkat Tuhan, datanglah sama Tuhan, berterima kasih, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sudahkah saudara dan saya datang, Tuhan terima kasih, saya udah diberkati Tuhan, saya udah ditolong Tuhan, saya udah punya anak yang mengasihi saya, anak yang baik. Pernahkah saudara datang bersyukur? Pak, gampang aja Pak kalau bersyukur, kalau kita mendapat berkat mah ya. Udah orang senang mah gampang kita bersyukur. Coba kalau kita susah, bisa nggak bersyukur? Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang sering kali didengar. Pendeta mah gampang, hamba Tuhan gampang, waktu senang mah gampang bersyukur, tapi waktu susah kita bisa bersyukur nggak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudaraku yang kenal Tuhan, kita belajar mau susah, mau senang, bersyukur. Bila setahun ini kita ditolong Tuhan, kita datang, Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Bila 1 bulan ini kita tentang Tuhan, aku bersyukur. Bila 1 minggu itu kita ditolong Tuhan, saya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita tahu berterima kasih karena Allah yang begitu sayang, Allah yang begitu mengasihi dalam suka dan duka. Kita datang, Tuhan terima kasih. Mau susah mau senang, datanglah sama Tuhan. Bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau mengasihi hidup kami, Engkau mengasihi keluarga kami. Kita justru belajar dari sini, Tuhan terima kasih. Semua yang terjadi itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita bisa bernapas hari ini. Kalau kita lihat, kalau saudara berkunjung ke
di rumah sakit. Banyak orang yang harus bernapas pakai oksigen. Saya pernah menyaksikan orang tua saya ketika sakit bernapas pakai oksigen, bayar lagi oksigennya mahal. Tapi saat ini ketika kita bisa menghirup udara segar, katakan, Tuhan terima kasih untuk segala kasih Tuhan. Bila saat ini mau susah, mau senang, coba datang. Datang kepada Tuhan, bersyukur lewat doa-doa yang saudara naikkan kepada Allah dengan segala ucapan syukur, dengan dari dasar hati yang paling dalam. Tuhan terima kasih untuk apa yang terjadi. Tuhan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan sama saya. Bila hari demi hari kita akan lewati dengan penuh ucapan syukur. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Belajar bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amin. Tuhan berkati semua.